Ya, people of Nodan, balik lagi. Jangan bosan-bosan sama saya, katanya waktu saya nggak ngonten dicariin. Jadi di depan kamu ini adalah Coffee Shift Powder dari MHY Bomber. Kalau kalian tahu sendiri, leadernya dari Coffee Shift Powder ini adalah fungsinya setelah kalian giling, kecenderungannya grinder itu pasti akan menyebarkan partikel. Dan nggak mungkin, misalkan kalian giling di klik 4,8, itu sudah nggak mungkin partikelnya akan 4,8 semua, karena naturalnya ground itu akan kesebar, ada yang lebih fine, ada yang lebih kasar, dan ini size yang kita mau. Jadi fungsi yang shifter ini sebenarnya buat memisahkan ketiga-tiganya atau mungkin kedua-duanya. Dan ini juga pertama kali di-invented kalau nggak salah di tahun 2012 atau 2004 kalau nggak salah, di mana Matt Berger menjuarai 2 IBRC karena shift fines-nya. Kemudian semuanya ngikut, tapi setelah penelitian lebih lanjut ternyata fines itu diperlukan untuk menambahkan body juga. Nah, ini inovasi terakhir. Kalau kalian tahu sendiri, shifter yang paling booming waktu itu adalah yang pertama kalau nggak salah, ingat nama saya, dari Groove. Terus keluar lagi tahun lalu itu Velo yang dipakai sama GB untuk kejuaraan Aeropress juga. Dan ini modelnya kayak gini, ini masih modelnya ini cakep banget ya. Jadi, dan menurut saya ini salah satu shifter yang paling compact. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, shifternya lumayan compact juga. Dan nggak cuma sampai situ juga, maksudnya nggak cuma seperti itu juga. Tidak hanya sampai di situ. Nah, ini shifternya, bisa kalian lihat sendiri. Dia juga hadir dengan berbagai macam size. Jadi ini ada 400 mikron yang bawaannya ini. Oh, ini tidak ada magnetnya guys. Kalau bawahnya, bawahnya magnet. Nah, ini saya nggak ngerti kenapa produk China ini kalau keluar selalu nanggung-nanggung. Atasnya dikasih magnet, bawahnya dikasih magnet, atasnya enggak. Ini yang bawaannya 500 mikron. Terus ada juga yang 600 mikron. Jadi kalau kalian makin, otomatis kalau mikronnya makin tinggi, dia makin kasar. Ini 800 mikron. Dan yang terakhir adalah 1000 mikron. Jadi kalau kalian sebenarnya mau shifter yang hemat-hemat budget, ini harus bisa pakai itu sugar shifter juga bisa, fungsinya sama aja. Mungkin inspirasi dari kopi kayak gitu. Dan yang pasti ini materialnya berkualitas banget ya. Ini saya beli di AliExpress waktu itu, dari harganya 1.500.000, ini lagi harga coret banget di 500.000 aja. Dan langsung saya beli dan waktu itu dapat langsung dikirim, dan kebetulan sih lumayan cepat sampai juga sih, nggak lama-lama banget gitu. Habis gini kita bakal coba nge-shift, kurang lebih mungkin kita bakal nyoba pakai yang mikronnya 600 ya, jangan kemana-mana. Ada dong. Kalian mau triknya adalah kita pasti, kalau kalian mau dosnya misalkan kalian pakai 12 gram, pasti kalian akan harus spare gitu, mungkin kayak di 13,5 atau di 13 gram dulu, karena dia pasti akan ada kehilangan lumayan banyak dari fines yang kita produksi gitu. Ya, kita coba giling. Katanya kan ini ZP6, katanya kan fines-nya minim. Kita coba ya. Ya, sudah selesai gilingnya. Memang Yeezy-Presso ini cepat sekali guys. Kalau kalian mau tahu, jangan lupa nonton videonya kita. Jadi kalau kalian mau lihat, ini ada silver skin. Ini dia menyumbang rasa yang earthy atau rasa tanah di hasil seduhannya kita. Jadi kita bakal buang juga.
Oke, nggak usah bersih-bersih banget, karena kita bakal saring lagi. Sekarang kita coba saring di 600 mikron. Dan oke, kita coba saring. Dan ini kita bakal nolling, karena bakal kita balikin lagi, dia bakal kehilangan berapa. Sambil kita goyang-goyang, kita bisa beliin juga silver skinnya. Oke, terus sekarang kita tutup, kita shake selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 detik. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya, sudah selesai, saudara-saudara. Kita lihat sendiri, cukup banyak ya yang tersaring fines-nya, dan kita bakal nimbang ada berapa gram. Sekarang ini 12 gram pas, jadi dari 13 gram tadi kita ada 1 gram. 1 gramnya adalah merupakan fines dan hasil shaft yang sudah kita buang. Jadi kita pakai contour drip tapi yang flow-nya lambat. Atau mereka bilangnya ripple, buat flow rate-nya lebih lambat. Kita coba. 12 gram, kopinya adalah kopi Brazil. Setelah kita treatment, apakah ada perbedaan? Karena nih flow rate-nya bakal lambat. Dan kita lihat sendiri ya, dia bakal lebih cepat sedikit. Jadi kopinya lebih pop natural. Iya, flow-nya jadi lebih cepat sih guys, karena kan kita fines-nya kita treatment. Kita nyobain lagi ya. Kategorinya adalah yang lumayan mampet base-nya. Sip, tinggal nunggu selesai dan habis gini kita bakal coba untuk tes profilnya. Oke, jadi tadi kita selesai, memang dia sedikit lebih cepat karena jadi kalau biasanya tidak kita treatment ground dengan base yang ripple ini kita dapatnya biasanya di 3 menit ke atas sih selesainya. Ini kita selesai di 2 menit 50 detik atau sekitar mungkin 30 detik lebih cepat, dan dari baunya sendiri sih kita dapat yang lebih round dan manis ya. Lebih clarity-nya juga lebih jelas kita dapat, dan kita bakal tes kopinya sama, yaitu kopi Airuma dari Market Lane Coffee. Oke, yang pasti kita dapat rasanya tuh kayak lebih enteng ya, mungkin karena fansnya kita buang ya. Tapi rasa buah-buahan yang lain tuh kayak lebih clear dan layering gitu. Saya nemunya kayak gitu, dan buat kategori kopi Brazil ini sih udah clean dan enak banget sih. Cakep juga ini ya. Jadi saya bakal tetap explore lagi sih, kurang lebih kayak gimana. Dan habis gini kita bakal bahas kira-kira deal breaker-nya apa sih dari shifter ini. Oke guys, jadi tadi kita udah coba main, kita pakai contour dripnya Mbak Della. Kita pakai contour dripnya Mbak Della dan paling mampet atau yang paling flow-nya paling mampet. Dan kita bakal bahas kurang lebih kejelekannya apa sih. Kalau saya sih nggak nemuin kejelekannya ya. Yang saya concern aja cuman waktu itu kalau saya beli harganya 1,5 juta dan tiba-tiba besoknya saya ngelihat harganya 500.000 tuh kayak nyesek gimana gitu. Kebetulan waktu itu saya dapat foto 500.000, saya langsung beli di AliExpress atau di marketplace-nya. Dan yang pasti kebaikannya ini dia sudah ada ini ya, tidak seperti Kruf, dia udah ada karetnya juga. Jadi kalau karetnya sudah ada anti slipnya juga. Terus yang kedua adalah ini desainnya menurut saya sih compact banget, atau desainnya sih keren banget. Walaupun Kruf ini yang pertama dan masih tetap yang paling elegan, tapi kalau saya pribadi saya merasa Kruf ini terlalu besar, dan kalau di shake juga terlalu ribet.
Dan kalau ini dengan desain yang compact dan kalian bisa udah dapat satu berapa wire, 1, 2, 3, 4, 5 wire kurang lebih kayak gitu. Dan ini juga udah ada magnet, jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi kalian bakal ini. Cuman yang sangat saya sayangkan atau kita masuk ke segmen yang kejelekannya adalah kenapa yang atasnya nggak di magnet juga. Ini pertanyaannya saya. Jadi kalau kalian saya lihat sendiri. Nah, dia pasti tumpah. Dan awal-awal waktu saya buka, ya saya juga kaget tiba-tiba ada yang tumpah kayak gini, prot gitu. Untungnya di atas meja, jadi nggak terlalu ada penyok yang berarti. Ya cuma sedikit dent doang. Dan ini yang saya sayangkan juga kalau barang-barang aluminium dari China ini kenapa gampang banget penyoknya. Yang kedua adalah sistem yang di sini kan di sistem ulir. Jadi kalau kalian lihat sendiri, kalau kalian nggak rajin bersihin, ini ada beberapa fansnya pasti nyangkut ke sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini kalau masuk ke kopinya kalian, apalagi kopinya Dustel, rasanya pasti gimana gitu. Nah, tapi overall buat harga 500.000 ini masih salah satu contender kopi shifter yang paling inovatif dan paling murah versi saya, kalau saya bilang begitu. Dibandingkan yang lain, kalian beli mahal, harganya pasti 1 jutaan ke atas atau mungkin dekat ke 1 jutaan. Ini sudah harganya istilah kata murah tapi tidak murahan, kalau kita bilang kayak gitu. Ya, dan saya lumayan salut sih sama Hamaway Bomber, selalu bisa menghadirkan produk yang berkualitas tapi harganya dengan harga yang terjangkau buat homebrewers ini. Ini saya bisa jamin harganya nggak murahan, atau shifternya juga ini tebal, dari bahan tebal. Dan kurang lebih gitu aja, dan dia datang selalu dengan box yang premium kayak begini. Jadi brand-brand dari barat harus hati-hati karena sekarang brand-brand dari China juga sudah lebih inovatif lagi. Dan kayaknya bakal jadi rutinitas saya sehari-hari sih untuk treatment ground. Ya, kalau kalian pengen tahu tools apa lagi yang mau kita review, komen, like, subscribe, jangan lupa. Support kalian sangat berarti. Sampai jumpa.